الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة معراج المؤمنين ومفزعا للخائفين ومؤنسا للمشتاقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الراكعين والساجدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, karena inilah merupakan jalan seseorang akan menemukan solusi dari setiap masalahnya, bahkan akan menemukan rezeki dari arah yang ia tidak pernah diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab ini mengingatkan kepada kita akan suatu peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quran, peristiwa yang diungkap oleh sejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya peristiwa ini adalah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad sepulang dari perjalanan yang ajaib ini membuat suatu perintah yang amat dan sangat penting bagi setiap manusia, yaitu perintah salat 5 waktu yang kita kerjakan pada setiap harinya. Ibadallah, mengapa peristiwa dan perintah ini amat sangat penting? Karena ada minimal beberapa alasan kenapa salat menjadi suatu amal ibadah yang bagi setiap orang beriman hendaknya menjadikan amal ibadah ini sebagai bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sebagai ibadah formalitas, bukan hanya sebagai ibadah yang dilakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menyelesaikan rutinitas, tetapi membangun jiwa seorang hamba, kualitas hubungan seorang hamba kepada Allah hanya melalui ibadah salat ini. Salat merupakan hal yang penting diantaranya karena sebab yang pertama adalah
Tidak seluruh perintah di dalam Al-Quran, ketika Allah ingin perintahkan baik kepada Nabi Muhammad maupun kepada umat-umatnya, itu Allah panggil melalui perjalanan yang penting ini. Allah perintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melakukan ibadah puasa. Cukup Allah kirimkan malaikat Jibril membawa wahyu tentang puasa. Allah perintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melakukan dan menunaikan zakat. Cukup Allah kirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Begitu pula Allah perintahkan ibadah haji. Cukup Allah kirim malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya. Tetapi beda dengan perintah yang satu ini, beda dengan peristiwa penting yang satu ini. Tidak Allah kirim malaikat Jibril untuk dicukupkan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad perlu dipanggil dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menjadi peristiwa penting yang sehingga tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang dengan Allah memanggil langsung baginda Nabi Muhammad kecuali perintah salat. Hal yang sangat penting ini menandakan bahwa betapa agungnya perintah ini, betapa luhurnya perintah ini. Andai seorang hamba melakukannya, maka dia akan mendapatkan nilai keluhuran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula andai sebaliknya seorang hamba meninggalkannya, berarti Allah amat sangat benci kepada hamba tersebut. Yang kedua, ibadah Allah, peristiwa ini atau perkara ini yang disebut dengan salat, mengapa menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia? Ternyata saat kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama akan ditanya oleh Allah kepada hambanya, yaitu adalah bukan urusan jabatan kita di dunia, bukan urusan gaji kita di dunia, bukan urusan keluarga kita di dunia, tetapi urusan salat kita di dunia yang akan kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Rasulullah mengingatkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu wa ardhah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah, hal yang pertama kali seorang hamba akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, min amalihi, dari amal-amalnya, as-salah, yaitu adalah urusan salat. Fa in saluhat, kalau salatnya sudah benar, faqad anjaha wa aflah, maka dia sudah berhasil dan sudah beruntung. Wa in fasadat, dan andai salatnya itu rusak, salatnya bolong-bolong, salatnya sering ditinggalkan, maka faqad khaba wa khasar, dia telah rugi dan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ibadah Allah, begitu amat sangat pentingnya perkara ini, sehingga awal yang akan ditanya kita kelak nanti menghadap Allah adalah urusan salat. Sesibuk apapun kalian, setinggi apapun derajat dan pangkat kalian di dunia,
Andai kalian berani tinggalkan salat demi Allah, tidak ada kalian nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalian akan celaka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena yang kelak nanti akan pertama ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, yang ketiga adalah karena seluruh makhluk Allah di muka bumi, bahkan di langit seluruhnya, itu menggambarkan simbol mereka telah atau sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tumbuh-tumbuhan, tidak sedikit kita lihat bentuk mereka sedang rukuk. Para tumbuh-tumbuhan, tidak sedikit kita lihat mereka bentuknya sedang sujud. Para hewan dan binatang pun, mereka juga bertasbih. Yang tasbih itu merupakan salah satu di antara intisari seorang ketika salat menghadap Allah diucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bahkan di antara potongan hikayat Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj, beliau lihat, dengan beliau katakan ra'aitul malaikata, aku lihat dalam perjalanan Mi'rajku, di langit yang pertama, di langit yang kedua, bahkan sampai langit yang ketujuh, aku lihat para malaikat minhumul qa'im wal qa'id. Di antara mereka ada yang sedang berdiri sambil bertasbih, ada yang sedang duduk sambil bertasbih. Wa minhumur raki'u wasajid. Dan di antara mereka ada yang sedang ruku dan ada yang sedang sujud. Ini menunjukkan simbol betapa pentingnya ibadah salat yang kita lakukan sehari-hari, dan jangan sampai kita tinggalkan dengan kesibukan alasan duniawi. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara alasan berikutnya, yaitu di antara kita tidak ada manusia yang tidak menghadapi masalah. Baik masalah soal cinta, baik masalah soal rumah tangga, baik masalah soal pekerjaan, baik masalah soal bisnis, soal keuntungan, soal hubungan sosial sesama masyarakat, bahkan soal apapun dalam kehidupan kita. Ketahuilah ibadallah, demi Allah, persoalan kita yang kita hadapi di dunia ini itu bisa diselesaikan dengan jalur salat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia adalah memiliki tabiat orang yang penuh dengan keluh kesah dan gampang mengeluh atas setiap masalah dan kejadian yang dialami. Kadangkala saat kita punya uang, kita dengan sombongnya dan lupa bahwa uang yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya saat kita tidak memiliki uang, seringkali kita bersuudzon kepada Allah. Seringkali hati kita berkata bahwa Allah tidak adil. Seringkali hati kita berucap bahwa Allah sedang menguji kita, Allah sedang benci dengan kita, Allah sedang tidak sayang dengan kita. Padahal ketahuilah ibadallah, di setiap keadaan apapun Allah maha rahmatnya dengan maha kasih sayangnya
senantiasa tidak pernah terputus kepada para makhluk-makhluknya. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa galau, gundah gulana, rasa keluh kesah bisa kita atasi saat kita menghadapi masalah. Allah janjikan dalam surah Al-Ma'arij tersebut, illal musallin, kecuali yang bisa menghadapi masalah itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Allah melalui jalur salat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka yang senantiasa menjadikan salat sebagai barometer pemecah dari masalah. Mereka yang menjadikan salat sebagai tolak ukur daripada kemudahan rezeki. Bahkan mereka yang menjadikan salat sebagai penentu dari nasib yang mereka manusia sedang hadapi semuanya. Ibadallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dihadapi dengan satu masalah, bukan posting di FB, bukan posting di Twitter, bukan posting di Instagram, bukan posting di YouTube, tapi yang pertama kali Nabi lakukan adalah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang pantas jalur untuk kita curhatkan setiap masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita diteguhkan untuk senantiasa memohon kepada Allah melalui beribadah lewat jalur salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim.